Kita mau tes dulu suaranya ya. Alter Champ, are you ready? Kingdom, are you ready? Oke, kalau begitu. Wow, begitu luar biasa. Dan untuk sekarang langsung saja kita lihat bagaimana pertandingan di Land of Dawn. Yes, dan Nino, most improved player. Ini udah mulai dipegangin sama dua pemain dari RRQ. Mereka gak mau Ninonya bisa make up play, tapi Rine sudah mulai masuk. Oke, ada sebuah pergerakan tadi yang dilakukan, tapi Dok menjadi korban yang pertama. Sebuah keagresifan yang luar biasa juga bagaimana Farsa punya wings by wings langsung terbang ke atas untuk bisa nge-follow up juga. Alter Ego punya keuntungan yang cukup banyak di early gamenya. Yap, itu dia tadi sebuah pergerakan yang cukup baik dilakukan oleh Alter Ego. Itu dia. Rotasi cepat menjadi sebuah kunci ya. Yep. Dan jangan lupakan juga late game insurance dari Alter Ego. Membawa sosok Nathan. Satu hal yang baru lagi untuk mereka. Kalau melihat dari Nathan ya Swift dan Bergen Hunter. Dia akan memperkaya lagi dirinya, akan mempercepat lagi untuk bisa menambahkan item-item di dalam dirinya juga. Oke, masih cukup santai ya setelah tadi adanya pergerakan di awal yang cukup agresif. Tapi ya wes, balik lagi. Tenang. Santai ya dulu. Iya, dengan sebuah keunggulan early game juga nggak ngebuat dari Alter Ego terburu-buru ya. Yep. Apalagi juga mereka udah mengalami race yang cukup panjang di hari kemarin. Sebuah mental juga digembleng banget, mereka bisa reverse sweep dan akhirnya membawa mereka bertahan ya melalui sekarang ada di upper bracket. Dan sementara untuk dari segi itemnya juga masih pecah-pecahan aja ya, akan menjadi prioritas utama dulu. Range menuju ke arah glowing one seharusnya dari kedua belah mid laner juga. Tapi kalau ngeliat dari Alter Ego ya, karena RRQ kan ini baru main pertama ya. Yap. Tapi Alter Ego, Dream dan Hijube-nya ini kayak menunjukkan bagaimana mereka juga pernah berjuara bareng gitu loh di ISS. Koneksinya tuh, chemistry-nya berjalan. Masih ada? Ada. Masih ada. Bener. Tapi sekarang Dairon berusaha untuk bisa mengacak-acak karya pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego itu sendiri. Tapi tempatnya berbeda, Hijube bisakah yang bertahan? Tidak bisa. Hijube menjadi korban tapi di depannya berbeda. Dairon benar-benar mengunci dua player yang bikin Alter Ego bakal untuk sekarang. Ada sebuah pergerakan di mana mereka benar-benar ngeblok ke dalam satu area dan Dino harus dipaksa mundur, tidak bisa memaksakan keadaan dan Dairon mendadak mengambil posisi security. Si Hansip ya, satu kali 24 jam wajib lapor. Dan ya, dengan Electrifying Pit, ini hujungnya juga gak bisa kemana-mana lagi. Membuka feeder ice track tadi di area yang cukup ke spot. Dan akhirnya dia tumbang sampai akhirnya. Wow, oke. Ada 3 strike yang langsung dikeluarkan. Tapi satu di terakhir dan Rins. Masih selamat Rins. Yes. Di mana SP-nya tadi udah gak kelihatan. Sama sekali. Dan bahkan bukan cuma peran dari Dairon yang jadi security. Lihat Idok juga benar-benar megangin keberadaan dari Rin. Sehingga dirinya agak sedikit sulit untuk bisa melakukan farming. Tapi talent prediction. Lihat deh. Oh, Imbang nih. tumben imbang ya. Tumben imbang. Ya emang 40 enggak? Iya tenang. Ya tenang. sabar. Tahan em. Sabar, semua bisa dibicarakan baik-baik ya. Sabar. Pak, pamit Pak. Enggak, masalahnya ada dua yang lainnya loh yang gak predik juga loh. Tenang. Alright, tapi ya secara keunggulannya juga nggak terlalu jauh sih ya dari keduanya sama-sama bisa screening out satu sama lain. Tapi kalau ngelihat habitnya kemarin ya, penggunaan assassin dari Rine masih belum maksimal. Oke. Akhirnya kan Bakhtia menjadi sebuah kunci jawaban. Tuh. Dari sekarang balik lagi nih dengan penggunaan assassin yang so far masih aman. Masih aman? Iya. Masih belum kena point dead juga kan dari tadi? Betul. Kalau kemarin, kita melihat cara mana. Hey, ada pergerakan RP menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi barusan ada satu tsunami slide tapi Netherweb mendadak menyelamatkan pergerakan salah satu pemain dari RRQ. Dan sekarang waktu itu Sujin bisa membalaskan keadaan. Tapi ternyata untuk sekarang Avatar of Guardian menjadi satu pembeda dan juga covering yang begitu baik dari Idok. Gitu ya. Shadow Stampede yang ternyata bisa membuat dari Arfi tertarik dan tidak ada flicker juga tadi yang sempat dikeluarkan. Sehingga akhirnya sebagai asuransi late game, ini Arfi lumayan berat sih. Yap. Dia udah kick off satu Tapi kali. kalau sampai ini dibawa ke late banget, Arfi bakal ngacak-ngacak banget. Bisa jadi kalau di atas kertas ya. Tapi sekarang coba lihat Dairon sendirian, sebuah dunia akan dihancurkan. Benar-benar merusak. Bagaimana satu landing yang dia miliki. Tapi Arfi itu pada berbeda, entropinya udah langsung dikeluarkan pula. Mau tidak mau dia pun harus pergi. Ya sih, walaupun Dairon tumbang, tapi gak masalah karena dia membeli waktu adanya dua pemain dari Alter Ego sehingga turtle free untuk
Oke, Tsunami Slam dikeluarkan Oh, pula, menarik. tapi barusan ketarik. Hei, ada satu keluar Shadow tadi, ada Shadow Kill sekarang langsung dikeluarkan pula, tapi masih ada NetherRealm yang dimana itu menjadi sebuah aksi penyelamatan begitu baik. Apa terlalu kuat dia langsung dikeluarkan, tapi dia lakukan. Ya walaupun memang India di Jume tumbang, tapi tukarnya adalah nyawa dari Sun Sejin sang Joker dari RRQ. Dan apakah dari BSDM ini udah mulai pindah nih? Ini tetap ada Alter Ego, Ini tapi pindah deh. RRQ-nya juga teamfight terus itu. Iya. Gila deh, oh. Oke, tapi di bagian bawah entropinya sudah mulai menunjukkan bagaimana kelasnya dia. Ya, akhirnya ya ada turret-turret yang bisa dilucut. Ada escapability lagi Ul, dan dia pun berhasil langsung diamankan, tapi Nino berusaha untuk bisa kabur dari tersebut, dan Toy ada di bagian belakangnya, Kuda untuk bisa mengejar dan Dairon di tempat yang berbeda menjadi satu korban pula. Ya, ketemu Karami. Ya, agak kebagi-bagi damage-nya dan ditahan lagi damage-nya ya. Bener. Aduh, gimana ini? Apalagi ini Riz juga sangat-sangat cukup Wah. sabar ya untuk membuka NetherRealm-nya juga. Dream sudah nggak kuat, tidak selesai udah kabur aja gua. Kabur aja ini, karena kalau ngeladenin terus-menerus juga berat. Dan Rine Oke. sudah mulai memakan lane atas, sepertinya langsung diusir mundur juga karena Toy tidak sendiri. Sudah ada backup-an juga dari Idok. Itu tadi Idok kalau unbreakable masuk ke dalam larat, gua terbalikin mejanya Ul. Jangan dong, meja player. Lu jadi DPO sih habis itu. Jangan. Ngapain? Jangan, sabar ya. Tapi Alter Ego balik lagi dengan adanya sosok dari Joy ini sih. Respawn time yang dimiliki oleh bergerak dari Riz sangat cepat pula, tapi Toy masih terselamatkan dengan damage yang dibagi-bagi, tapi baru saja melihat pergerakan dari Dream. Satu buah piece crack-nya begitu baik langsung dikeluarkan, tapi Jair berusaha untuk bisa mengacak-acak aja saja, gagal untuk kali ini. Dua player dari RRQ berhasil diamankan, dan terlihat kali ini ada NetherRealm yang sudah langsung dikeluarkan. Entropy menuju ke tempat yang jauh lebih aman, tapi Riznya menjadi korban lagi, bahkan Darby benar-benar mengantarkan damage yang begitu mematikan. Oh, di zoning out dengan feeder Ice Strike, 4 pemain hilang dari RRQ. Kali ini Alter Ego sangat-sangat bisa memegang kendali permainannya. Walaupun emang Arvi di awal 0-2-0, tapi lihat kombinasinya bersama dengan Hijume. Ini udah mulai online loh untuk Nathan. Itu adalah takdir Nathan di awal gak sih? Takdir Nathan di awal itu memang akan selalu diacak-acak loh. Apalagi lawannya Joy. Iya. Bisa ya. Kita kabur gimana ya, Trofi doang. Tapi RRQ lagi-lagi, mereka akan bermain dengan waktu. Semakin late game, semakin berbahaya tetesan Farsa. Yap. Damage per second dari Arvi. Dan apalagi sekarang keadaannya prematur. Betul. Ini Arvi masalahnya udah bisa ngacak-ngacak. Ini udah level 10, damage-nya udah ada juga. Memang berimbang dengan Toy. Tapi ada sebuah perbedaan nih dari damage per second-nya. Yap. Dan juga jangan lupakan, Nino. Yap. Tadi dia langsung bener-bener Bagus kunci banget. keberadaan dari Sutsujin. Ya kan badang ini lumayan jadi PR tersendiri loh untuk Joy. Sekali kena tumpuk, Sekali kena Ritem bisa buyar. Easter egg-nya Ditembokin bagus banget. kemana? Yap. Agak bingung deh. Oke, tapi untuk sekarang Alter Ego mereka unggul 3.000. Jangan sampai nantinya ada miss moment lagi. Yap. Apa yang sudah mereka bangun sekarang? Oke. Tapi Dairon jadi orang terdepan, coba untuk bisa mengusir. Di belakangnya udah dari Riz enak banget. Yap, Dairon backup-an depan ya. ngacak-ngacak, Riz kasih backup-an. Alright. Tapi masalahnya sekarang dari RRQ gimana caranya menjaga damage dealer Sutsujin. Sutsujin cukup berani untuk maju ke area terdepan. Tapi ada flicker tadi yang sudah terlihat di dalam tubuh dari Dreams. Alright. Masih sempat recall dia di dalam tubuh hutannya. Recall aja gitu kan ya. Ya recall tapi pengen 2 kali aja, emang Iya. kenapa sih? Apa kegeser tadi? Oke, tapi dengan RRQ ya, balik lagi mereka secara damage memang ngandelin ke arah Sutsujin dan Troy, tapi dari tadi ini susah banget untuk bisa dapetin space-nya juga. Karena memang kena outrange nih dengan adanya Big Ice Strike. Dan siapapun yang mau nabrak, ini ada Dreams dan Nino yang siap memegang. Dan wah gak berhenti. Wah, Federal Strike langsung dikeluarkan. Tapi Riden tertangkap basah untuk kali ini. Hanya saja impact dari NetherRealm. Sesaat lagi udah akan selesai. Apa terlalu kuat langsung dikeluarkan tapi gak kena ke arah siapapun. Tapi Idok yang menjadi orang terdepan. Akankah Idok yang bisa selamat tapi sejauh ini. Idok pun berhasil untuk diamankan. Arfi masih selamat. Ada 2 player bahkan 3 player yang dimiliki. Orang keempat akan ke Dairon menjadi satu korban lagi. Dapatkan saja. Dairon kembali menjadi korban. Itu dia. Ini dia waktunya Toy. Dan shutdown tercipta. Shutdown tercipta. Dan tembak Toy akhirnya setidaknya mendapatkan sebuah trade. Sebuah shutdown terhadap Arvi juga. Dan akhirnya ini ngebuat dari keuntungan yang dipegang oleh Alter Ego, akhirnya lumayan bisa dinetralisir nih sama Rasio. Dan ini juga menurunkan tensi yang sedang dipegang sama Alter Ego. Yap. Tidak diketahui ya tadi keberadaan dari Toy yang begitu baik bersembunyi di dalam rumputan. Siapa sangka balik lagi kan dia? Siapa sangka. Dan itu dia. Federal Strike langsung dikeluarkan.
untuk bisa mengusir. Tapi mereka mempercepat agar Lord bisa diamankan dan Ararge berhasil mengamankan karena Lord tersebut. Tidak ada follow damage yang dimiliki. Benar-benar dimanfaatkan. Baru saja ada shadow kill. Dan lava golem lain menjadi korban. Salah apa monster jungle Ul? Lava golem ya? Iya. Kena shadow kill. Iya, kaget ya. Gak apa-apa. Salah apa aku mas? Mau kenalan. Gitu. Oke, tapi apa yang sudah dibangun oleh Alter Ego? Tadi 3.000 gold seed. Yap. Seketika hilang begitu saja. Dan bahkan sudah mulai tersalip oleh RRQ perlahan. Dengan Lord yang sudah mereka dapatkan juga. Yep. Toy. Ini akan menjadi sumber masalah untuk Alter Ego. Oke, Federal Strike berpegang kembali. Tapi apa yang dilakukan oleh Idok? Terlalu berani dan tempatnya berbeda range. Satu persatu mereka diamankan oleh Alter Ego. Ini keduanya sama-sama harus reset tempo sih. Yap. Ini adrenalin kerasa banget. Setiap ada orang gas, setiap ada yang kelihatan ganyang. Dan akhirnya Lord yang udah didapetin sama RRQ nggak bisa berjalan lebih jauh lagi semenjak Rinset Idok. Terculik bersama di tengah dan Idok memang menyerahkan nyawa tadi masuk ke dalam satu buah outer middle turret. Itu dia tadi. Padahal tadi di awal kita udah ngingetin di atas. Tapi ternyata di tengah dia masuk. Gua izin ke meja player. Jangan dong. Mau ngapain ke meja player mau main? Jangan. Oke, dan keadaan sekarang kembali netral ya. Tarik-tarikan dari segi keunggulannya satu sama lain kalau ngeliat dari set. Dari itemnya juga. Ada Genius One yang akhirnya juga akan membuat nantinya damage dari Arvi akan semakin menyakitkan. Yap, itu dia. Kalau emang kehadiranmu menyakitkan, ya bahagian dia dengan kepergianmu. Semua terjadi begitu cepat ya. Seperti chat yang sempat kamu sematkan sekarang diarsipkan. Aduh, Udah. bisa gitu. Pulang ah. Udah yuk, Kita. fokus game lagi. Oke. Sambil menunggu ya, karena akhirnya sepertinya mereka mendengar. Mereka harus sama-sama reset. Dan akhirnya cukup tenang. Yap. Dengan keadaan yang lama. Betul. Karena dari tadi kan kayak, wah nongol dikit. Nongol banyak. lagi, oke. Nah mundur lagi. Baru dia ngomong. Sama-sama kaget kan? Kita juga kaget. Iya. Tiba-tiba udah ada cicilan dari Toy yang begitu besar juga. Yap. Tapi masalahnya dari RRQ mereka agak sedikit kesulitan untuk bisa bagaimana mengontrol lane jauhnya. Karena udah mulai jalan juga setelah hancurnya inner turret yang berseberangan di arah atas. Dan kalau ngeliat dari Alter kan mereka membawa Assassin yang punya mobilitas cukup kencang juga ya. Yap. Jadi sejauh ini ya benar-benar Ul. Kedua tim emang benar-benar nurunin temponya. Web baru yang disebutin Federal Strike dikeluarkan kembali. Ya hanya untuk bisa ngezoning aja ya agar tidak mendekat player dari RRQ dan Ino. Hati-hati karena jangan lupakan di sini juga ada Dairen dan Idok yang punya sisi power yang berkelanjutan nantinya untuk bisa memakan siapapun yang di paling depan. Karena Toy udah level 15, secara item juga harusnya udah mumpuni banget. Yang udah bisa menjadi follow up damage nantinya dari RRQ. Tapi setidaknya mereka tadi kayaknya berhasil mengamankan karena purple buff loh. Dan Joy sekarang tidak ada purple buff. Oke, cukup terhambat ya Yap. nantinya. Dan Lord sudah hadir. Alright, Lord yang sudah ter-enhance sebagai Lord yang kedua muncul kali ini. Wah Hijume benar-benar menjadi satu buah barricade yang begitu mengerikan loh. Federal Strike tadi dia nggak takut untuk ngeluarin loh. Ya ini karena cooldownnya juga kan lumayan cepet. Lumayan lah 20 detikan. Sembari juga menarik ulur ke area dari Lord yang sekarang sudah mulai coba untuk hitting oleh RRQ. Yap, dan itu dia Lord berhasil diamankan oleh Alter Ego. Tapi Dreams berusaha untuk bisa pulang. Dreams sejauh ini berhasil selamat tapi Rinda yang masih berjuang udah untuk bisa menyelamatkan dirinya. Hanya untuk sekarang coba lihat Nino maju ke area terdepan untuk bisa mengeluarkan lagi karena Fist Crack-nya. Rinda menjadi korban. Tapi barusan ada Winter Crown di dalam tubuh dari Sun Tzu Jin dan Sun Tzu Jin berhasil untuk diamankan. 1-1. Ya, pertukaran antara kedua belah jungler tapi Alter Ego mereka punya kesempatan untuk bisa mendobrak lini pertahanan dari RRQ dengan munculnya Lord di arah top lane. Yap. Itu Rina tadi udah nggak sempat lagi buka Kocedo kan, udah geser ke kiri, Yep. kejar-kejar juga. Dan Sujin udah mencoba untuk bertahan sebaik mungkin. Dengan satu Winter Crown tadi. Winter Crown tapi apa dahnya, kena tetes. Yang ngajak foto banyak tadi. Bukan, Udah nungguin. bukan. Bukan ya? Mau meet and greet aja dia. Rame kan. Oke. Karena sekarang Lord bergerak sendirian di bagian atas dan mereka berfokus untuk bisa menghancurkan landing lagi yang berbeda di tempat yang lain. Ya, oke. Masalahnya ini Nathan ya, bakal jadi PR banget. Idok Jairen dibakal Ini rontok rontok seada-adanya. Seada-adanya bakal rontok tapi kembali Federal Strike membuat siapapun harus mundur dan memberikan waktu sedikit untuk Lord
bisa menabrak masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh RRQ. Tapi RP-nya, Entropy lagi menuju ke arah belakang dan mereka masih belum sempat untuk bisa menumbangkan karena satu best star yang ada di bagian atas. Iya tertikil ya, tapi emang dari segi hit point-nya juga sedikit lagi. Base turret Terra top yang masih bisa ditahan dan pertanyaannya balik lagi dari RRQ. Siapa yang bisa menjaga teritori high ground mereka dengan jaminan aman? Yap. Sulit pastinya. Ini high ground ada 2 yang bisa dibilang ya. Dari Alter Ego iya. Itu dia masalahnya, itu yang harus dihadapin. Tapi barusan terlihat ada konsil yang memang sudah dikeluarkan pula oleh Hidup. Yes. Dan posisi ini bakal jadi pengaruh banget ya. Siapapun yang maju, Dreams pasti bakal siap. Dengan ya catatan, kalau misalkan Purify-nya udah di-trigger juga. Plus tadi Rins beberapa kali dia kena dan response time-nya ini lumayan loh. Walaupun masih belasan ya dari response time-nya. Tapi kan tetap itu menjadi sebuah catatan loh. Tadi terakhir kan 36 detik ya. Yap. Lumayan Dan banget. Rinsnya loh yang emang harus memanfaatkan bagian stack yang bisa dikumpulkan gitu kan. Untuk bisa mempercepat dari respawn-nya. Dan juga jangan lupakan ya, Wait. sepersekian detik itu penting banget kayak Penting tadi. banget. Split decision making yang barusan kita udah berkaca dari match 1. Nah akhirnya tamat gitu loh. Tamat langsung guys. Iya. Walaupun memang ini masih game pertama ya, tapi tetap Yap. aja. Keputusan demi keputusan, Wah. karena poin demi poin itu bakal penting banget di sini. Dan Sujin udah punya satu. Ada pertempuran terjadi. Arpija tertangkap basah, apa yang terjadi? Akankah mereka masih melanjutkan sebuah pertempuran tersebut? Tapi bukanlah hal yang baik. Karena tidak ada lagi pola damage yang bisa mereka milikin. Hijume berusaha untuk bisa kabur. Dan untuk sekarang 14 detik lagi Lord akan muncul. Bisakah mereka mempertahankan area dari Lord itu sendiri? Right, Harvey terculik lagi di lini depan. Seperti kita lihat kemarin. Yap, Oke. apa yang terjadi? Betul, harus benar-benar menjaga kembali posisi yang menentukan prestasi. Hilangnya Arfi dan juga Nino. Dalam 15 detik waktu spawnnya ini akan dimanfaatkan oleh Arfi untuk bisa langsung mengeksekusi ke area dari Lord. Walaupun belum ter-evolve. Oke, dan Dairen coba lihat pede banget untuk tetap maju ke area terdepan. Tapi sepertinya mereka harus mengikhlaskan Lord ini dan RRQ punya kesempatan untuk bisa mendobrak habis pertahanan Alter Ego. Defense ini untuk Alter Ego sangat-sangat kuat sih. Yep. Nathan, Farsa, ini kuat banget. Dan sejauh ini ya udah spawn lagi Yep. untuk Arfi-nya. Dan itu bisa langsung nge-boost banget damage-nya ya, apalagi para Lord. Kita lihat aja, kalau emang dia bisa diusir dan di luar dari jangkauan entropinya ya udah. Ya, berarti ini tinggal gimana caranya dari RRQ bagi tugas ya. Yep. Siapa yang nanti bisa cancel ke arah Feeder Extract, siapa yang benar-benar bisa megangin juga ke arah Arfi-nya. Betul. Tapi sekarang Lordnya di bagian bawah. Udah dipegangin oleh Arfi sendiri. Iya, Lord aja bocor gak sih? Udah, Hilang. udah hilang selesai. Oh, Lord. kakak. Oke, ada sebuah pergerakan dan Dairen. Tanpa ada sebuah backupan. Cukup jauh. Masih ada juga masalahnya outer middle turret yang berdiri. Dairen Tank terkena satu buah tsunami slam. Ini menjadi kesempatan untuk Alter Ego. Mereka udah bersihin Lordnya. RRQ hanya menyisakan 4 pemain saja. Dan kali ini konsil terdengar. Yap. Sebuah pergerakan dari Nino tadi mulai maju dan mereka mulai menekan kembali 4 player saja di RRQ. Bisakah mereka menembus area pertahanan di RRQ? Satu besar dari bagian tengah. Mereka coba ingin ambil. Tapi Nedorem udah langsung dikeluarkan pula. Dan bahkan barusan ada tsunami slam tadi udah langsung dikeluarkan. Tapi hidup dengan satu Revitalize. Entropy tadi. Ada Patrol Guardian. Dan Monster Kill didapatkan oleh Tay. Tapi Rinja berhasil langsung dihilangkan. Untungnya dari spawn time yang cepat dari Riz. Bahkan barusan terlihat lagi ada Shadow Kill. Udah langsung disikat habis saja. Tapi damage yang terbagi. Ada satu Rhapsody tadi lebih gak connect karena siapapun. Itu yang dilakukan oleh Rine sih menantang maut ya. Ini adegan profesional jangan tiru di rumah karena dia balik lagi dengan adanya Pot Shadow yang udah mau habis. Yap. Dan sekarang Hijume. Ya. Aduh, ketemu sama Sujin tuh barusan. Nggak bisa, mundur. Tapi tadi ada sedikit miss dari Dreams ya. Yap. Yang dia mau coba untuk kunci Toy-nya. Tapi Toy bahkan gak ke-trigger dari Purify. Dia langsung geser ke area kiri untuk bisa menghindari apa yang walk. Oke, ada Dairen yang kembali tertangkap. Tapi Nedorime kembali menyelamatkan rekannya. Dan mereka malah mendapatkan satu outer turret di area mid. Dan keuntungan lagi untuk RRQ. Ya itu worth banget sih untuk RRQ ya. Outer middle turret yang akan buat akhirnya nanti vision makin leluasa. Dan juga tidak apa men-trigger karena Netherrealm-nya. At least gak ada yang tumbang, gak ada pertukaran nyawa kembali yang terjadi. Tinggal gimana caranya juga. Ini RRQ kayaknya gak perlu cari-cari RV-nya sih. RV-nya kayak menghampiri dengan sendirinya. Iya, karena dia tadi juga Arfi kayaknya sama Flicker ini ditahan-tahan banget ya. Sayang ya Flicker. Sayang banget kayaknya. Dan terlalu nahan juga berbahaya sih. Yap. Kayak akhirnya dia bisa tumbang. Apalagi sekarang udah menginjak menit ke-20. Oke, respawn time akan semakin lama lagi. Dan semakin penuh lagi. Yep,
Dan satu tsunami slam langsung dikeluarkan. Avatar Guardian gak connect karena siapapun tapi Dairon. Instan. Gak bisa diselamatkan di tempat yang berbeda. Ada Nether Wave yang udah langsung ke trigger pula di area tersebut. Waktunya kau untuk pemain dari Alter Ego mereka berhasil untuk bisa mengamankan dan juga ke trigger. Karena satu skill yang begitu menyusahkan tapi setujin. Oh, no. Satu terakhir dan setujin berhasil untuk dihancurkan. Bagus sekarang Entropi dikeluarkan kembali tapi miss crack. Dan Toy, bisakah Toy selamat? Tapi Toy dengan satu immortal di dalam tubuhnya. Hilanglah sudah, dikeroyok habis-habisan. Dan selesai game yang pertama Alter Ego. Alter Ego dengan cukup mengejutkan. Satu kemenangan yang mereka dapatkan, kekalahan di hari kemarin dengan gamenya menjadi tamparan yang luar biasa dan mental boost River Sweep kemarin menjadi acuan untuk bagaimana mereka tampil cukup lepas hari ini.